ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Buka pintu kabin. Pemuda itu segera membuka pintu dan terbang keluar. Dia jelas, jika dia bersembunyi di dalam kabin, itu seperti kura-kura di dalam toples. Dia tidak akan bisa menghindari serangan lawan sama sekali dan akan kehilangan semua mobilitas. Kaisar sayap perak kembali lagi setelah gagal terakhir kali. Seorang kaisar puncak seperti dia, tanpa jaminan dia tidak akan membuang-buang waktu. Itu berarti dia tahu bagaimana menghadapiku kali ini. Pemuda itu menjaga kabin saat dia terbang keluar dan segera melarikan diri. Ini adalah lapisan luar angkasa dengan pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang berterbangan. Ini mirip dengan asteroid besar yang berbenturan. Seberapa kuat kekuatan ini? Seorang yang tidak mati mungkin bisa terbang di dalam, tapi butuh beberapa waktu untuk mempercepatnya. Hua. Namun, kaisar sayap perak seperti ikan di air, sayap sawu adalah harta yang bisa mengendalikan energi ruangnya sendiri. Oleh karena itu tidak terpengaruh sama sekali dalam aliran fragmen yang gila ini. Ia meninggalkan gambar iblis saat dengan cepat menyerbu pemuda lapis baja hitam. Berhenti. Pemuda itu baru saja akan melepaskan waktu berhenti, tetapi binatang itu sudah menghindar. Tidak baik, pemuda itu menggertakkan giginya. HMPH, karena aku tahu kamu memiliki kemampuan itu, maukah aku membiarkanmu melakukannya lagi? Binatang itu sangat cepat, melengkung dari satu tempat ke tempat lain, menyerang pemuda itu. Kemampuan time stop hanya efektif dalam area tertentu. Sama seperti senapan dari bumi. Menekan target diam itu mudah, tapi target bergerak, terutama yang bergerak sangat cepat, sangat sulit. Satu teori adalah bahwa karena binatang itu berukuran sangat besar, melepaskan waktu berhenti diperlukan untuk menggunakannya di area yang luas dan dengan binatang buas yang bengkok, itu membuatnya lebih sulit bagi kaum muda. Berhenti, pemuda itu menunjuk binatang itu. Siu, cambuk hitam sepanjang puluhan km melambai, membungkus binatang bertanduk emas itu. Satu sayap binatang itu dibungkus oleh cambuk dan kecepatannya terpengaruh. Pemuda itu sangat senang, aku sudah melakukannya. Gemuruh, meskipun sayap kiri binatang itu ditahan oleh cambuk hitam, itu masih melesat secepat pemuda itu. Hentikan dia. Pemuda itu menggertakkan giginya. Cambuk panjang tipis bersinar dengan cahaya hitam dan mengerut lebih kencang. Namun sayap kiri binatang itu tidak rusak sama sekali. Ini adalah sayap sawu, harta sejati. Bahkan Master Alam Semesta akan merasa sangat sulit untuk merusak sayap ini. Cambuk itu memiliki sedikit efek padanya. Tapi, bagaimana mungkin dia benar-benar menghentikan gerakannya? Gemuruh, binatang itu mendekati pemuda itu. Berhenti, pemuda itu sekali lagi menggunakan gerakannya. Hentikan pantatku, meledak. Binatang itu bergegas maju, melolong dalam kesadarannya. Dalam sekejap, sebuah kristal berbentuk piramida merah menakutkan melayang di antara binatang dan pemuda, keduanya sangat dekat. Kristal Dewa Api, pemuda itu mengungkapkan ekspresi ketakutan. Terutama ketika dia merasakan riak energi dari kristal, dia terkejut, sudah berakhir. Kristal Dewa Api mirip dengan seorang kaisar tinggi. Apakah kaisar sayap perak ini kehilangan akal sehatnya? Ini adalah penghancuran diri kaisar tinggi. Bahkan dia, seorang kaisar puncak, pada jarak ini akan kehilangan sebagian besar kekuatannya. Tubuh abadi. Meski begitu, dia tidak membakar tubuh abadinya untuk membunuhku, sebaliknya, menggunakan kristal mahal seperti itu. Pemuda itu memiliki banyak pemikiran di benaknya sebelum meninggal. Guru selamatkan aku. Pemuda lapis baja hitam segera memecahkan item dalam cincin dunianya. Aku akan menyeretmu bersamaku. Saat ini, melalui komunikatornya, dia mulai mengirim pesan dengan gila-gilaan kepada prajurit yang tak terhitung jumlahnya di dalam kamp iblis. Aku akan jatuh, musuhnya adalah kaisar bersayap perak, koordinatnya adalah. Pesan ini langsung dikirim ke prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia berbicara tentang karunia, memungkinkan orang lain untuk menghubungi ras otomat, pesan akan langsung dihancurkan oleh sistem AI. Karena berkomunikasi dengan ras lain adalah dianggap pengkhianatan. 4 kubu, pengkhianatan, seperti mengkhianati seluruh ras. Hukuman mati, bahkan seorang ksatria tidak akan bisa menyelamatkannya. Tentu saja, makhluk puncak seperti Master Alam Semesta mungkin bisa melakukan sesuatu.
Orang harus tahu, banyak ras yang tunduk seperti ras tanduk emas Del, tidak memiliki makhluk seperti penguasa alam semesta. Murid, di wilayah yang jauh di alam semesta, tempat ras Nasi tinggal. Dia sedang dalam perang wilayah luar, tidak. Seorang pria besar berbaju hitam yang sama meraung, murid, kamu harus bertahan hidup. Meskipun dia telah memberi muridnya sebuah item, yang dengannya dia bisa berteleportasi melalui negara dewanya ke sana. Tapi, itu adalah perang wilayah luar, tempat di mana keempat kubu bertarung, itu tidak mengizinkan ksatria apapun masuk. Kecuali itu adalah perang besar. Jika tidak, hanya makhluk di bawah level ksatria yang diizinkan masuk. Tentu saja, makhluk seperti pemimpin kota kekacauan utama terkadang bisa melanggar aturan karena statusnya yang tinggi. Ras yang tunduk tidak akan berani mengatakan apapun. Namun, tidak ada ksatria dari ras lain yang diizinkan. Gemuruh, ini mungkin terlihat lama, namun begitu kristal itu meledak, pemuda lapis baja hitam itu bahkan tidak punya waktu untuk pergi lebih jauh dari 1000 km. Terhadap kekuatan penghancuran diri kaisar yang tinggi itu, 10.000 km terdekat memiliki ledakan terkuat. Gemuruh, fragmen ruang yang mengalir deras langsung direduksi menjadi partikel aliran yang tidak bisa dipecah lebih jauh. Pemuda dan binatang itu melakukan hal yang sama persis, bertahan. Binatang itu menutup sayapnya, benar-benar membungkus dirinya sendiri di dalam. Tidak, pemuda itu segera menempatkan kabin kelas G di depannya dan mengendalikan bungayannya, bentuk kehidupan tanaman untuk menghalanginya. Bentuk kehidupan tumbuhan tahu bahwa jika tuannya mati, ia juga akan mati, karena itu ia menggunakan sekuat tenaga untuk membelanya. Ledakan, 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 sekitar puluhan ribu km direduksi menjadi partikel. Bahkan dengan kabin kelas G di depannya, ledakan itu menyebar kemana-mana. Itu paling banyak mengurangi setengah dari ledakan. Dalam sekejap, pemuda dan bungayannya berkurang menjadi apa-apa, hanya menyisakan kabin kelas G, senjata, cincin dunia logam kelas G dan partikel lainnya. Binatang itu menggunakan sayapnya untuk melindungi dirinya sendiri. Gemuruh, 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 melawan ledakan yang mengerikan, melalui sayap sawu dan baju besi umum, kekuatannya berkurang menjadi 1/1000 dari aslinya. Meski begitu, itu masih mirip dengan serangan kaisar tinggi. Armor kontak awan yang membungkus seluruh binatang itu hancur. Untungnya, itu adalah pejabat tinggi, dan tubuhnya mirip dengan manusia kaisar rendah. Meskipun hancur, karena tubuhnya yang abadi, ia tidak kehilangan terlalu banyak kekuatan. Binatang bertanduk emas itu merasakan riak-riak itu dan nyaris tidak terganggu olehnya. Tentu saja, itu hanya sebagian kecil dari serangan itu. Penghancuran diri seorang kaisar tinggi dapat melukai bahkan seorang kaisar puncak. Dengan sayap sawu dan baju besi umum, bersama dengan anggur kontak awan tubuh yang abadi, bahkan terhadap penghancuran diri kaisar puncak, aku mungkin tidak akan mati. Luo Feng merasa sangat baik. Ledakan itu menyebar dan mengurangi kekuatannya secara bertahap. Binatang itu menatap ke kejauhan, kabin kelas G, cambuk hitam dan cincin dunia Del semuanya mengambang di sana. Sebenarnya, cincin dunia yang digunakan oleh prajurit yang kuat sebagian besar terbuat dari logam kelas G karena cincin itu hanya membutuhkan sedikit logam, itu murah dan sesuai dengan anggaran pakaian yang kuat. Seberapa kuat riak dari pertarungan abadi? Jika mereka menggunakan logam kelas F9 normal untuk cincin mereka akan mudah rusak. Dalam cincin dunia, para pejabat yang gugup, mayat hidup yang normal, bawahan dari pemuda lapis baja hitam semuanya dipenuhi ketakutan ketika mereka mengetahui kematian tuan mereka. Tidak, mereka hanya punya cukup waktu untuk berteriak. Tiba-tiba, jatuh, celepuk, mereka semua jatuh satu persatu. Meskipun tubuh mereka masih ada, jiwa mereka hancur. Sama seperti ketika Huyan Bo meninggal saat itu, semua budaknya juga mati bersamanya. Kematian tuannya, ini juga berarti kematian para budak. Bahkan jika mereka sangat kuat, itu tidak bisa mengubah ini. Di tengah aliran ruang yang gila, hanya sedikit riak yang tersisa dari ledakan. Binatang itu mengandalkan sayap sawu, baju besi umum dan baju besi kontak awan untuk menahan ledakan, itu tidak terluka oleh ledakan. Di antaranya, sayap sawu dan baju besi umum sangat kokoh, dan mampu meredakan lebih dari 90% ledakan. Armor kontak awan tidak dapat melakukan banyak hal, tetapi masih bertahan sebagian besar dari ledakan itu. Sampai hancur,
Melalui dua lapisan pertama, kekuatan yang tersisa masih mampu membuat armor kontak awan tingkat kaisar yang rendah runtuh. Setelah lapisan ketiga itu, kekuatannya dapat diabaikan. Pertahanan yang sebenarnya masih dalam sayap sawu dan baju besi umum. Ini adalah harta yang sangat berharga. Nilai sayap sawu tidak perlu disebutkan, bahkan para ksatria pun akan tergila-gila karenanya. Armor umum dapat meredakan kekuatan serangan, bahkan lebih mahir dalam memblokir serangan jiwa. Kemanusiaan tidak memiliki harta seperti itu. Mereka bahkan tidak tahu keberadaannya atau tahu bagaimana menggunakannya. Luo Feng juga dilatih dalam manual tanpa nama, maka dia bisa menggunakannya. Hahaha, butuh kehilangan 800 juta poin kristal Dewa Api untuk membunuhmu. Namun, itu memungkinkan saya untuk mendapatkan harta karun yang membuat semua sel saya menjadi gila. Itu sepadan. Binatang bertanduk emas itu terbang juga, dan matanya yang gelap menatap kabin kelas G, cambuk hitam dan dua cincin dunia bersama dengan sisa-sisa baju besi dan seterusnya. Ia merasakan panggilan kuat di dalam selnya dari satu cincin dunia tertentu. Salah satu yang lebih dari 10.000 kali lebih kuat dari panggilan prajurit dan baju besi umum, matanya yang dingin mengungkapkan kegembiraan. Menghabiskan begitu banyak, itu benar-benar layak. Di tepi benua utama Yanji, ada istana emas yang megah di antara gurun, dan itu menonjol di dalam gurun. Prajurit yang kuat biasanya menyembunyikan diri di dalam gua gunung, gua bawah tanah, gua bawah air dan sebagainya. Adapun istana yang sangat terlihat ini, itu pasti hanya milik prajurit puncak di daerah itu, dan pemilik istana ini saat ini adalah Kaisar Giok Hitam. Sebagai kaisar puncak dengan kemampuan teleportasi, dia benar-benar tidak takut pada siapapun di benua utama Yanji. Di udara di atas istana, siluet setinggi 3 meter muncul. Itu adalah bola api hitam berbentuk manusia. Api ini berkumpul menjadi prajurit berjubah hitam. Kaisar Anugerah Hitam. Kaisar Black Jade yang kuat segera menemukan musuh datang, berkomunikasi, "Kamu berasal dari Kam Iblis, mengapa kamu di sini? Apakah kamu ingin bertarung?" Mereka berdua adalah kekuatan teratas di benua utama, keduanya dengan kemampuan teleportasi, dan jika mereka bertarung, itu hanya akan membuang-buang waktu. Kaisar Giok Hitam, Chi Wei kah? Prajurit berjubah hitam itu berkomunikasi. "Saya tahu lokasi Kaisar Sayap Perak. Jika Anda menginginkan koordinatnya, Anda harus menukarnya dengan harta karun senilai 200 juta permata nila. Ingat, lokasi ini adalah lokasinya saat ini, Anda harus bertindak cepat atau dia akan segera pergi." Dua siluet muncul di luar istana. Salah satunya adalah Kaisar Black Grace bertopeng pendek kurus dengan cakar binatang, dan yang lainnya adalah robot Chi Wei Ka. Chi Wei Ka telah tinggal di istana ini sejak dia mengeluarkan bounty, karena, saat dia mendapatkan keberadaan Kaisar Sayap Perak, dia bisa segera berteleportasi dengan Kaisar Black Jade. "Kamu bilang kamu tahu di mana dia? Namun kamu ingin 200 juta permata nila hanya untuk koordinatnya?" Chi Wei Ka meraung. "Ini adalah harta karun senilai 200 juta permata nila, dan saya tidak punya cara untuk menggunakan mata uang otomat Anda." Kaisar Rahmat Hitam berkomunikasi. "Kamu bisa terus membuang waktu. Semakin lama kamu menunggu, semakin jauh dia pergi. Maka kamu tidak akan dapat menemukannya lagi." 12 detik telah berlalu. Bajingan. Chi Wei Ka menggertakkan giginya di dalam. Bahkan seorang kaisar puncak tidak akan menghasilkan uang secepat ini. Bahkan jika mereka santai selama lebih dari 10.000 tahun, mereka mungkin bahkan tidak akan menghasilkan sebanyak ini, namun dia menuntut jumlah yang tidak masuk akal ini hanya untuk informasi. "Aku akan membayar." Chi Wei Ka membalik tangannya dan cincin luar angkasa muncul saat dia melemparkannya. Kaisar Black Grace menerimanya dan dengan cepat memindai. "Tidak buruk, ini adalah koordinatnya." Dia segera mengirimkannya ke Chi Wei Ka dan Black Jade. "Kamu akan ikut dengan kami." Chi Wei Ka memerintahkan. "Tenang, berita ini diberikan kepadaku dari seorang kaisar rendahan, dan itu mungkin sebelum dia meninggal, itu pasti benar. Karena aku sudah menerima harta karun senilai 200 juta permata nila, aku akan menemanimu. Ayo pergi." Black Grace percaya diri, karena dia benar-benar tidak takut pada siapapun di sini di benua utama. Chi Wei Ka, Black Jade dan Black Grace semua langsung mengikuti teleportasi Black Jade ke danau tempat Luo Feng baru saja melawan pemuda lapis baja hitam. Dalam celah ruang,
Binatang bertanduk emas tidak terlalu peduli untuk mencari barang-barang setelah meledakkan kristal Dewa Api. Dia segera menyimpan kabin kelas G bersama dengan 2 cincin dunia dan cambuk hitam ke dalam ruangnya sendiri. Aku tidak bisa menunda. Sebelum kematiannya, dia mungkin telah meminta bantuan, lebih baik aku pergi cepat. Aku bisa pergi melalui harta nanti. So, binatang itu merobek ruang dan kembali ke alam semesta yang sebenarnya, muncul di kedalaman sungai. Setelah itu, dia beralih kembali ke tubuh buminya, menyatukan sayap sawu di tubuhnya. Mengapa? Itu karena tubuh binatang itu terlalu besar, karena tubuhnya lebih dari 100 km, bersama dengan ekor yang panjangnya juga lebih dari 100 km, serta sayapnya. Pemindai mini hanya memiliki area pemindaian berdiameter 20 km, bahkan tidak dapat menutupi seluruh tubuh binatang itu. Gemuruh, dia mengepakkan sayapnya dan terbang, bergegas melalui lapisan batu dan keluar dari sungai yang dalam, keluar ke permukaan. So, dia dengan cepat melarikan diri. Pertempuran sebelumnya menyebabkan terlalu banyak keributan, serangan gabungan dari pasukan serangga mungkin menarik prajurit lain. Aku harus segera melarikan diri. Luo Feng mengepakkan sayapnya dan melepaskan strike travel. Kecepatannya dipercepat, meskipun dia terburu-buru, dia sangat bahagia di dalam. Dia telah merencanakan cukup lama untuk mendapatkan harta ini dari prajurit itu. Dia ingin menyerang saat dia merasakan panggilan itu, namun dia memaksa dirinya untuk kembali ke kamp dan meningkatkan kekuatannya sebelum kembali. Dia akhirnya berhasil membunuhnya dan mendapatkan harta karun itu. Di dasar sungai, Hu, Chiweika, Black Jade dan Black Grace semua muncul secara bersamaan. Riak energi yang begitu kuat. Batu giok hitam berkomunikasi. Benar-benar sangat kuat. Ekspresi Black Grace juga berubah. Kaisar sayap perak mungkin ada di sini, teruslah memindai. Chiweika tidak peduli, segera menggunakan pemindai besar dan pemindai kecil untuk menutupi area sekitar. Tidak baik, Luo Feng yang terbang dengan cepat mengaktifkan pemindai besar dan mininya secara bersamaan. Pemindai besarnya mendeteksi musuh. Pemindai kecilnya adalah untuk melindungi dirinya sendiri dan memblokir sinyal dari musuh yang lebih kuat. Ketika ketiga prajurit itu muncul di gua di bawah sungai, pemindai besar Luo Feng segera mendeteksi mereka. Itu mereka. Luo Feng terkejut. Luo Feng tidak memiliki cara untuk mengidentifikasi Chiweika karena dia tidak pernah mengungkapkan dirinya sebelumnya dalam pertempuran sebelumnya. Adapun Black Jade dan Black Grace, Luo Feng segera mengenali mereka. Ketika dia mengobrol dengan kaisar lain di kamp, dia mengetahui beberapa makhluk yang tidak bisa dia tangani di benua utama. Black Jade dan Black Grace ada di antara mereka. Mereka benar-benar berteleportasi ke sini. Otomaton itu, kemungkinan besar dia adalah orang yang memberikan hadiah kepadaku, yang sangat kaya itu. Luo Feng tertawa ketika dia mengenali Chiweika, saya harus berterima kasih. Jika Anda tidak memberi saya begitu banyak sumber daya, anggur kontak awan tidak akan mampu menembus ke keabadian begitu cepat, dan saya tidak akan berhasil membunuh prajurit nasi itu dan mendapatkan hartanya juga. Berhenti. Luo Feng dengan cepat terbang melambat dengan ganas dan terbang perlahan, dia mengandalkan pemindai mini untuk melindungi dirinya sendiri. Juga saat dia mendeteksi musuh, dia segera mematikan pemindai besarnya. Dia tidak berani terbang terlalu cepat karena akan menghasilkan riak ruang dan robekan di luar angkasa, ini akan memudahkan musuh untuk melacaknya. 3 prajurit ras lainnya mengaktifkan pemindai mereka. Apapun, mereka bertiga semua terkejut. Kaisar Rahmat Hitam, Chiweika memandangnya, aku mempercayaimu dan segera memberikanmu harta karun itu. Namun Kaisar sayap perak bahkan tidak ada di sini. Apakah kamu terlambat memberiku koordinat? Atau apakah kamu sengaja menipuku? Bahkan belum 30 detik sejak aku mendapatkan koordinatnya. Black Grace berkomunikasi. 30 detik, dia tidak mungkin melarikan diri lebih dari 9 juta km. Dan pemindai besar kami, yang terkecil memiliki diameter 300 juta km, tidak mungkin dia keluar dari jangkauan pemindaian kami. Fakta bahwa kami tidak dapat menemukannya, menunjukkan bahwa pemindai kecilnya sangat canggih. Canggih. Chiweika tidak puas, aku sudah melawannya, pemindainya rata-rata. Kamu bertarung dengannya di masa lalu, bukankah dia akan membeli pemindai yang lebih baik setelahnya? Rahmat Hitam mencibir. Jangan berkelahi, giok hitam meraung. Aku akan pergi ke celah ruang angkasa untuk memeriksa apakah dia ada di sana. Juga, Black Grace, bantu merasakan ruang itu dan lihat apakah ada perubahan khusus pada riak,
Saat ada, mungkin itu dia. Black Grace mengangguk, saya sudah mendapatkan harta saya bersedia membantu. Merobek. Black Jade merobek ruang dan menembus jauh ke dalam, muncul beberapa detik setelahnya. Apapun, Chi Weika menatapnya. Ada fragmen yang tak terhitung jumlahnya di dalam tapi tidak ada yang istimewa. Kata giok hitam, saya pikir dia seharusnya kembali ke alam semesta asli setelah pertempurannya, kemungkinan dia berada di dalam sangat rendah. Mari kita periksa area sekitarnya dengan baik. Oke, Chi Weika mengangguk. Ada banyak cara untuk memindai ruang sekitar. Cara termudah adalah menggunakan energi abadi untuk memindai, namun ini adalah cara kasar untuk melakukannya. Pemindaian tingkat yang lebih tinggi akan seperti menggunakan pemindai, tingkat pemindaian akan tergantung pada seberapa canggih pemindai itu sendiri. Pemindai yang lebih buruk akan seperti pemindaian abadi yang normal, yang lebih baik bahkan akan melebihi seorang kaisar. Level yang lebih tinggi akan menggunakan domain hukum atau proyeksi dunia. Domain hukum dan proyeksi dunia keduanya adalah penggunaan hukum alam semesta. Ini adalah hal-hal yang hanya dimiliki oleh para pejuang tingkat ini, itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki seseorang dengan pemahaman. Dalam domain hukum, dewa adalah pemiliknya. Dalam proyeksi dunia, penguasa sektor adalah pemiliknya, mereka dapat dengan jelas merasakan segala sesuatu di dalamnya. Tentu saja, neraka guntur dari 9 negara dewa mutlak adalah teknik luar angkasa lain yang bisa melakukan ini. Saya telah menyiapkan penjara heksagon saya dengan diameter 100 juta km, kata Chi Weika. Selama dia berada dalam jarak 100 juta km, aku akan menemukannya. Mereka bertiga bergegas ke udara di atas danau. Setelah itu Black Jade membawa Chi Weika dan berteleportasi dengan cepat ke 6 tempat, meninggalkan sebuah kapal di setiap lokasi. Orang harus tahu bahwa 9 negara dewa mutlak itu sangat misterius. Itu adalah sesuatu yang ksatria otomat menghabiskan banyak waktu dan usaha, dan itu memiliki banyak kegunaan. Bahkan tanpa satu kapal pun, meskipun itu tidak bisa melepaskan negara dewa terkuatnya. 8 lainnya masih memiliki banyak kegunaan. Setiap kapal bahkan bisa melepaskan domain yang lebih kuat daripada neraka guntur. 6 kapal di lokasi berbeda, mereka mengaktifkan penjara heksagonal. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat dan menelan area 100 juta km, menyebar ke pegunungan dan menembus puluhan juta km daratan dan sungai. Semuanya berada dalam area pemindaiannya. Luo Feng, yang terbang perlahan untuk menghindari menciptakan riak ruang angkasa secara alami tertutup di dalamnya. Di udara di atas daratan yang luas, 6 kapal piramida melayang di kejauhan. Dengan 6 dari mereka sebagai titik dasar, mereka menembakkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang terjalin dan dihubungkan bersama, membentuk ruang putih. Itu hampir seperti ruang kabut putih, penjara segi 6. Lebih dari 100 juta km di daerah itu benar-benar terputus dari dunia luar. Di dalam penjara ini, bahkan senjata atau makhluk yang sangat lemah tidak dapat lolos dari deteksi. Chi Weika melayang di udara di atas sungai. Bahkan sungai dan gunung semuanya merupakan bagian dari ruang kabut putih. Menakjubkan, Kaisar Black Grace berkata kaget. Ini adalah sesuatu yang dibuat oleh ksatria robot. Giok hitam tersenyum. Setiap otomat adalah ahli mekanika. Mereka dapat dengan mudah membangun kerajaan besar, dan tentu saja ketika mereka menjadi lebih kuat dan pemahaman mereka tumbuh, hal-hal yang mereka bangun secara alami akan menjadi lebih kuat. Hal-hal yang dibangun oleh master tingkat ksatria secara alami akan sangat langka dan mahal. Kaisar sayap perak itu tidak bisa melarikan diri. Chi Weika berkata dengan lembut. Mencari. Dia menggertakkan giginya, periksa setiap inci tempat ini, apapun yang memiliki jejak kehidupan atau kekuatan hidup, cari semuanya. Kabut penjara segi 6 tiba-tiba mengeluarkan benang putih yang terlihat, saat benang yang tak terhitung mulai mencari area di dalamnya secara menyeluruh. Untuk pemindaian seperti itu, hanya satu gelombang saja yang sangat detail, dan jumlah energi yang digunakannya luar biasa. Itu sudah cukup untuk membuat keabadian yang normal pecah. 1 item yang mencurigakan, 2. 6 piramida dengan cepat melaporkan. 39 detik telah berlalu dan pencarian selesai. Mereka menemukan 82 barang mencurigakan. Kunci mereka. Target dikonfirmasi. Chi Weika memerintahkan. Black Jade, untuk menghemat waktu, ikut aku untuk memeriksa barang-barang ini. Chi Weika melihat Black Jade di sampingnya dan berkata,
Giok hitam mengangguk. Area di dalam penjara lebih dari 100 juta km, dan 82 target ini tersebar di seluruh. Hanya terbang sendirian akan memakan waktu lebih dari 1 jam, dan mereka tidak bisa membuang waktu. Semakin banyak waktu yang mereka buang, semakin mudah bagi mereka untuk berubah. Ini adalah 82 poin. Chiweika dengan cepat mengirim mereka. Serahkan padaku. So, Black Jade meraih Chiweika dan dengan cepat tiba di titik pertama. Chiweika melihat sisa-sisa paduan yang dibungkus oleh benang putih, mengirimkan energi abadi untuk memindai lebih lanjut, mengerutkan kening, itu hanya sisa-sisa kapal alam semesta. Ke yang berikutnya, Black Jade sekali lagi berteleportasi. Dari 82 barang yang mencurigakan, 62 adalah sisa-sisa kapal, 9 adalah pecahan senjata, 10 adalah pecahan tubuh abadi yang rusak dan 1 cincin dunia. Pada dasarnya apapun dengan energi apapun terdeteksi. Ketika mereka menemukan cincin dunia, Chiweika sangat senang. Dia berteriak, "Kaisar sayap perak, apakah Anda pikir saya tidak akan mendeteksi Anda jika Anda bersembunyi di cincin dunia?" Dia segera menghancurkan cincin itu, dan barang-barang normal berserakan di sekitar beberapa barang kokoh baik-baik saja. Sementara yang lainnya, Chiweika bahkan tidak menemukan apapun yang dapat menyembunyikan Kaisar sayap perak. Cincin dunia ini, menurut pemindaian saya terhadap bebatuan di sekitarnya, telah ada di sini selama lebih dari 100 juta tahun. Ini adalah salah satu dari pertempuran yang dulu, anehnya tidak ditemukan. Black Jade berkata, namun, Kaisar sayap perak tidak akan ada di dalam. Di mana dia? Chiweika menggertakkan giginya. Anugerah hitam. Chiweika menatapnya. Kaisar Black Grace berjubah hitam berkata dengan dingin, "Jangan curigai Kaisar Puncak. Aku tidak akan merendahkan diriku dan berbohong hanya untuk hartamu senilai 200 juta permata nila." Prajurit ini semua memiliki hidup yang kekal. Pada tingkat mereka, rasa hormat dan martabat jauh lebih penting daripada apapun. Sementara mereka mungkin membantai orang lain atau dikutuk. Ada beberapa hal seperti berbohong dan curang yang akan dianggap sebagai aib besar. Jika itu adalah harta karun yang sangat besar, itu mungkin bisa dijelaskan. Tapi untuk 200 juta permata nila, ini adalah sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh seorang Kaisar Puncak. Lalu di mana dia? Chiweika melayang di udara di atas sungai dan melihat sekeliling. Ada 3 kemungkinan. Black Jade berkomunikasi secara mental. Pertama, dia bersembunyi di celah ruang dan belum kembali ke alam semesta yang sebenarnya, dan dia jauh di dalam. Dari sudut pandang normal, kemungkinan dia menggali lebih dalam ke celah ruang setelah pertempuran adalah sangat rendah, tidak lebih dari 1%. Kedua, dia berada di dalam penjara segi 6, hanya saja kita tidak dapat menemukannya dan penjara tidak dapat mendeteksinya. Ini dapat berarti bahwa pemindai atau teknik lainnya sangat canggih, dan kemungkinan hal ini terjadi adalah 20%. Ketiga, dia melarikan diri dari area penjara heksagon Anda, dan ini memiliki kemungkinan tertinggi. Bagaimana dia melarikan diri? Chiweika menatapnya. Ada banyak metode. Black Jade berkata, sayap perak terkenal karena kecepatannya yang instan dan menghindar. Dengan pencapaiannya dalam hukum ruang angkasa, dia mungkin telah memahami teleportasi. Setelah membunuh musuh, dia mungkin telah berteleportasi. Teleportasi, belum setahun, bagaimana dia bisa mempelajarinya begitu cepat? Chiweika menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Sulit untuk mengatakannya. Black Jade melanjutkan, alasan lain adalah bahwa setelah musuhnya mengirim pesan sebelum kematiannya, pesan itu mungkin telah bocor ke kam manusia. Kaisar sayap perak pasti memiliki teman di dalam kam manusia. Tepat ketika kita akan bergerak. Terakhir kali, bukankah seseorang datang dan memindahkannya? Mungkin kali ini sama. Aku tidak percaya ini. Aku tidak percaya. Chiweika menggertakkan giginya. Meskipun dia tahu bahwa kata-kata Black Jade logis, dia tidak mau menerimanya. Dia tidak bisa menerima Kaisar sayap perak melarikan diri sekali lagi. Penjara segi 6, gunakan energi maksimum. Chiweika memerintahkan, area, seluruh penjara. Menghancurkan. Hancurkan semua yang ada di dalam penjara, sungai, gunung, hancurkan semuanya menjadi 0. Mata Chiweika bersinar dengan kegilaan. Kurangi seluruh area seluas lebih dari 100 juta km ini menjadi 0, hanya dengan begitu tidak akan ada keraguan lagi. Gemuruh, sejumlah besar energi mengalir dari 6 kapal, dan ledakan gila terjadi di seluruh area.
Orang harus tahu bahwa serangan gabungan terkuat dari pasukan Raja Serangga paling banyak akan menyebar lebih dari 10 juta km. Area besar ini jauh lebih besar. Oleh karena itu kekuatan serangan di setiap area pasti tidak akan sebanding dengan serangan klan Bak, paling banyak bisa menghancurkan logam kelas E2 atau E3. Tidak peduli seberapa kuat energinya, setelah menyebar ke area yang sangat luas, kerusakan keseluruhan akan berkurang. Meskipun ini lemah, batu sungai dan gunung, selain beberapa yang sangat kokoh, sebagian besar tidak mampu menahan serangan seperti itu. Aliran batu dan gunung yang tak berujung meledak tanpa hasil, dan sungai-sungai juga hancur dengan sejumlah besar tanah menghilang. 99,9% dari semuanya direduksi menjadi tidak ada. Hanya beberapa hal yang tersisa terkoyak. Beberapa barang lain yang bahkan lebih kokoh tetap tidak rusak. Sebenarnya kembali ketika Luo Feng berada di bintang-bintang yang hancur, setiap fragmen di sana bisa menerima serangan puncak penguasa sektor. Meskipun benua utama Yanji jauh lebih besar, bahannya tidak sekuat itu. Brengsek! Dia benar-benar melakukan sesuatu seperti itu. Penggunaan energi ini setidaknya harus mirip dengan penghancuran diri seorang kaisar tinggi. Sebuah batu yang tampaknya terbelah terletak di antara puing-puing. Energi dan materialnya, semuanya tampak seperti batu lainnya. Sebenarnya, itu adalah transformasi dari klan Mosa. Dengan mengandalkan kemampuan alami cloning, itu benar-benar berubah menjadi batu. Oleh karena itu, kecuali seorang pejuang menggunakan energi abadinya untuk memindai bagian dalam batu ini, hanya mengandalkan pemindai penampilannya, tidak ada cara bagi mereka untuk mengetahuinya. Menyebar lebih dari 100 juta km. Begitu banyak energi yang digunakan. Menggunakan kristal Dewa Api bisa dimengerti, yang merupakan metode paling mahal untuk memadatkan energi abadi. Namun mengandalkan perangkat untuk melakukannya, begitu banyak energi yang harus bernilai. 10-an juta elemen campuran, Pang otomat itu pasti sangat marah. Menyerang, serang dan hancurkan semuanya. Chi Wei Ka menggertakkan giginya. Dia ingin benar-benar menghancurkan semua yang ada di area ini, hanya dengan begitu dia akan puas dan yakin bahwa Kaisar Sayap Perak berhasil lolos. Ketika Luo Feng terjebak dalam situasi ini, di dalam aula yang luas di alam semesta virtual. Ada 108 tahta kuno di dalamnya, dan masing-masing dari mereka memiliki prajurit, baik itu manusia atau ras lain, mereka mengeluarkan energi yang menakutkan. Kami mengumpulkan semua orang karena, menurut informasi dari perang wilayah luar, penguasa sektor manusia Luo Feng telah berhasil membunuh seorang kaisar rendahan. Raksasa lapis baja ungu dengan helm aneh berbicara. Mustahil. Dia belum bisa membunuh seorang kaisar rendahan. Saya meminta, untuk semua orang untuk melihat rekaman itu. Kabar tersebut membuat banyak pihak langsung membantahnya. Perhatian, hanya mengandalkan tubuh tuan sektornya, dia secara alami tidak dapat membunuh seorang kaisar rendah. Namun, poin kontribusi diberikan kepadanya, itu berarti dia memiliki beberapa metode khusus untuk membunuh seorang kaisar rendah. Menurut aturan kami Aliansi Hong, sejak dia melakukannya, apakah itu harta atau metodenya, selama seseorang membunuh seorang kaisar yang rendah, itu berarti kita dapat membawanya masuk. Kata lapis baja ungu itu.